Adapun pokok bahasan kita pada tes diagnostik miskonsepsi, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian definisi tes diagnostik, definisi tes sumatif, dan perbedaan tes diagnostik dengan tes hasil belajar. Yang pertama, kita akan memulai terlebih dahulu siswa yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya kita jumpai di dalam kelas maupun di sebuah lingkungan belajar. Beragam kemampuan yang ada pada siswa menjadikan kendala bagi guru dalam merancang pembelajaran. Masalah yang sering terjadi pada pembelajaran yaitu salah satunya adalah miskonsepsi, di mana miskonsepsi ini ialah suatu keyakinan yang didasari argumen akal sehat namun bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Miskonsepsi yang dialami siswa SMA dapat berkurang. Oleh sebab itu, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menciptakan suatu alat untuk mendiagnosis miskonsepsi, yaitu yang disebut dengan tes diagnostik, sehingga miskonsepsi-miskonsepsi yang dialami siswa SMA dapat berkurang. Apa yang dimaksud dengan tes diagnostik? Jadi, tes diagnostik itu merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan atau miskonsepsi pada suatu topik tertentu dalam pembelajaran, sehingga dari hasil tes tersebut kita mendapatkan masukan tentang respon siswa untuk memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Tes diagnostik ini juga merupakan rangkaian tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik, sehingga hasil tersebut dapat kita gunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan yang dimiliki siswa. Nah, yang berikut adalah fungsi daripada tes diagnostik. Jadi, fungsi tes diagnostik itu adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang diderita atau mengganggu peserta didik, sehingga peserta didik mengalami kesulitan, hambatan atau gangguan ketika mengikuti program pembelajaran tertentu dapat diatasi. Kesulitan peserta didik tersebut diusahakan pemecahannya. Nah, tes diagnostik ini dirancang untuk mendeteksi kesulitan hasil belajar peserta didik, sehingga dalam menyusun tes diagnostik harus didesain sesuai dengan format dan respon yang dimiliki oleh tes diagnostik. Selain itu, tes diagnostik dikembangkan berdasar analisis terhadap sumber-sumber kesalahan atau kesulitan yang mungkin terjadi. Penggunaan soal-soal tes diagnostik berbentuk suplai respons atau bentuk uraian atau jawaban singkat. Nah, adapun tujuan daripada penilaian diagnostik ini sendiri adalah untuk membantu kesulitan atau mengatasi hambatan yang dialami peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pembelajaran. Nah, yang berikut kita akan masuk pada definisi tes sumatif. Tes sumatif merupakan tes yang dilaksanakan pada saat satu satuan pengalaman belajar yang telah berlangsung. Tes ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program yang lebih besar. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan suatu program itu selesai diberikan. Tujuan utama daripada tes sumatif adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun fungsi dan tujuan daripada tes sumatif untuk mengetahui nilai. Jadi, tujuan utamanya yaitu untuk menentukan nilai bagi siswa. Apabila tes formatif terutama digunakan untuk memberikan informasi demi perbaikan penyampaian dan tidak digunakan untuk perbaikan nilai atau tidak digunakan untuk penentuan kedudukan seorang anak di antara temannya, maka nilai dari tes sumatif ini digunakan untuk menentukan kedudukan anak atau untuk menentukan anak itu berada di peringkat keberapa.
Selanjutnya, untuk menentukan seseorang dapat atau tidak mengikuti kelompok dalam menerima program selanjutnya. Kemudian yang berikut untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang akan berguna bagi orang tua siswa. Contohnya untuk mengisi nilai rapor. Berikut adapun tujuan utama dari tes penilaian sumatif yaitu untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar masing-masing siswa, untuk pemberian laporan kepada orang tua, untuk penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya siswa pada suatu jenjang pendidikan. Nah, perbedaan tes diagnostik dan tes sumatif. Yang pertama, kita tinjau dari fungsinya. Kalau tes diagnostik itu untuk menentukan apakah bahan atau prasyarat telah dikuasai atau belum, untuk menentukan tingkat pemahaman konsep atau penguasaan siswa terhadap suatu materi, untuk memisahkan, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran. Sedangkan tes sumatif fungsinya untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa siswa tersebut telah selesai mengikuti suatu program. Yang berikut kita tinjau dari segi waktu. Yang pertama, pada tes diagnostik, pada waktu penyaringan calon siswa. Kemudian pada waktu membagi kelas atau permulaan memberikan pembelajaran di awal. Kemudian selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan pada tes sumatif dilaksanakan setiap akhir 1 bulan, akhir semester, atau akhir pendidikan. Kemudian ditinjau dari alat evaluasi. Tes diagnostik, tes prestasi belajar yang sudah distandarisasi, tes diagnostik yang sudah distandarisasi, dan tes buatan guru. Sedangkan tes sumatif merupakan pengamatan dan daftar cocok atau tes ujian akhir. Ditinjau dari tingkat pencapaian, tes diagnostik dia untuk bersifat memonitoring kemajuan. Tingkat pencapaian yang diperoleh siswa merupakan informasi tentang keberhasilannya. Kemudian, tes sumatif sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan tanda kepada siswa bahwa mereka telah mengikuti suatu program dan untuk menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan teman kelompoknya, teman kelasnya. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan lewat video ini, yaitu tentang definisi perbedaan dari tes diagnostik dan tes sumatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.